Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa selalu mendapat keberkahan hidup darinya. Tiba-tiba beberapa hari lalu Cawapres nomor urut 2 Gibran melancarkan kritikan keras kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyindir tertinggalnya sarana komputer di SMK di Jawa Tengah yang jadul saat Gubernur Jawa Tengah dijabat oleh Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Gibran saat menanggapi keluh kesah salah satu santri di Ponpes Asyidikia 2 Tangerang, Banten soal ketertinggalan teknologi di pesantren dan kebutuhan industri. Gibran bercerita sempat mengunjungi beberapa SMK di Jawa Tengah saat awal menjabat sebagai wali kota Surakarta. Saat itu Ganjar Pranowo merupakan gubernur Jawa Tengah. Gibran menjelaskan sarana prasarana SMK bukan ranah wali kota melainkan gubernur. Namun ia memberanikan diri membentuk konsorsium perusahaan besar untuk mengupgrade sarana prasarana SMK seperti komputer. Gibran menekankan alat-alat yang dipakai SMK harus sama dengan yang ada di industri. Berikan tepuk tangan untuk anaknya. Waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinarmas. Itu mereka kami bentuk untuk mengawal SMK. Jadi sebelumnya mungkin mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di. Kita tahu Gibran dan Ganjar Pranowo kan sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Gibran menjadi wali kota Solo di Jawa Tengah. Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi kita melihat ketika sekarang mereka bersaing memperebutkan suara, terutama tentu suara di Jawa Tengah untuk Pilpres ini, tampak sekarang ini mereka berupaya untuk menarik simpati masyarakat. Gibran menarik simpati masyarakat dan Ganjar juga demikian. Hal ini mendapat tanggapan dari Ganjar. Calon Presiden Ganjar Pranowo buka suara terkait sentilan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bahwa fasilitas SMK di Surakarta belum modern. Ganjar mengaku tak masalah dengan sentilan Gibran tersebut. Ganjar pun berterima kasih atas kritik yang disampaikan Gibran dan menilai Gibran sudah siap dalam debat Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ganjar saat berkunjung ke Pasar Lowakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu 6 Desember 2023. Kalau antara Ganjar dan Gibran ini berseteru, jalan terbaik bagi rakyat Jawa Tengah tentu memilih yang tidak berseteru. Siapa yang tidak berseteru itu? Anies Caimin. Dan ini terbukti dari pertemuan-pertemuan yang diadakan Anies maupun Caimin di Jawa Tengah. Pengunjungnya membludak. Dan Anies Caimin kita melihat juga mendapat sambutan atau dukungan yang kuat dari para kiai, dari para kaum nahdliyin di Jawa Tengah sekarang ini. Anies Baswedan baru-baru ini disorot karena lawatannya ke kota kelahiran Presiden Joko Widodo.
Dalam agenda kunjungan di Kebumen, Anies meresmikan posko relawan pemenangan Anies yang akan menjadi tempat bertemunya sejumlah relawan yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Kedatangan Anies Baswedan disambut antusias ratusan simpul relawan dari berbagai aliansi. Anies menyampaikan harapan posko pemenangan ini memberikan manfaat besar terutama menjadi tempat berkoordinasi. Anies juga menyampaikan posko ini dibangun dari hasil donasi sejumlah relawan yang mendukung penuh Anies dan Gus Imin atau pasangan Amin untuk maju dalam Pilpres 2024. Saya akan mengulas tren elektabilitas para bakal calon presiden bersama dengan peneliti dari Indoriset. Menurut kita Indoriset, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan elektabilitas Anies Baswedan. Yang pertama itu efek deklarasinya pasangan Amin tanggal 2 September. Yang kedua itu adalah efek naiknya suara-suara di Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, langsung saja kita lihat ya kalau begitu. Bagaimana suara di Jawa? Ini kita bicara suara Anies di Pulau Jawa. Naiknya ada di mana saja, Mas Rocky? Yang pertama suara Anies naik di Jawa Barat. Di Jawa Barat, oke, di sini ya? Iya. Di Jawa Barat 31,6%. Betul. Kita balik lagi. Nih kita lihat di Jawa Barat Anies 31,6%. Kemudian di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga naik sekitar 14,4%. 6%. Kemudian di Jawa Timur, Nah, ini Jawa yang Timur ini cukup signifikan ya Mas? signifikan nih, benar. Dari 12,8 menjadi 22,2. Apakah ini faktor dari Gus Imin? Kalau menurut kami itu memang salah satu faktornya adalah karena deklarasi pasangan Amin. Dan pantas beberapa pengamat mengatakan saat ini elektabilitas pasangan urut nomor 3 turun. Elektabilitas pasangan nomor urut 1 Anies Imin beranjak naik. Bahkan nyaris bisa melampaui elektabilitas nomor urut 2 Prabowo Gibran. Yang tampak stagnan atau tetap di tempat. Tidak naik, tidak turun. Dan banyak sekali pengamat yang memprediksi dalam tenggang waktu beberapa bulan menjelang pemungutan suara ini, Anies Imin akan bisa melewati elektabilitas Prabowo Gibran. Apalagi dengan banyaknya blunder-blunder yang dilakukan cawapres nomor urut 2 Gibran selama ini. Misalnya untuk menjaga kesehatan bagi Ibu Amil agar anaknya tidak nanti stunting, diberi asam sulfat. Padahal asam sulfat itu alat berbahaya kalau itu diminum. Walaupun terakhir diralatnya bahwa yang benar adalah asam folat. Malah kader Partai Umat ada yang mengatakan minta si Gibran coba minum air aki. Karena asam sulfat itu adalah untuk pembuatan air aki. Ketika dia mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dia mengatakan, saya mau tidur, kita jam 9 saja. Sudah habis jam 9 kita tutup. Kalau ada pertanyaan tentang visi dan misi, tanya saja kepada jubir, ibu jubir dan pak jubir saya. Bisa jadi atau jangan-jangan membuat rakyat menganggap Gibran tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang wakil presiden di negara yang sebesar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.